Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di sesi bedah sejarah kita kali ini. Sebagai kakak yang kebetulan emang suka banget ngulik sejarah, aku pengen ngajak kalian time travel bentar nih ke masa lalu. Tepatnya ke abad ke-15. Waktu itu, Nusantara lagi ngalamin masa transisi gede-gedean. Bayangin aja, tatanan politik lama mulai pudar, tapi culture dan teknologinya tuh masih ngakar kuat banget. Nah, di tengah masa transisi inilah muncul sebuah kolaborasi epik yang jujur aja mungkin jarang banget kita dengar di sekolah. Oke, yuk langsung aja kita bedah gimana sejarah mencatat salah satu team up paling brilian di tanah Jawa ini. Siap-siap buat sebuah plot twist sejarah nih. Kalau kita ngomongin Masjid Agung Demak, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti pusat kebangkitan Islam di Jawa kan? Simbol dakwah Wali Songo yang super ikonik. Tapi siapa sangka coba, kalau arsitek utama di balik mahakarya Islam ini justru adalah pakar bangunan dari Kerajaan Majapahit, yang saat itu bahkan belum memeluk agama Islam. Iya, kalian nggak salah dengar kok. Simbol utama kebangkitan Islam di Jawa itu dibangun sama expert dari Majapahit. Kok bisa? Penasaran kan? Mari kita kulik. Bagian pertama, transisi Majapahit ke Demak. Gini ya, peralihan dari Majapahit ke Demak itu sama sekali nggak instan loh. Semuanya lewat adaptasi budaya pelan-pelan. Runtuhnya Majapahit itu nggak serta-merta menghapus pencapaian teknologi dan seni mereka yang udah ratusan tahun. Wali Songo tuh paham banget, masyarakat Jawa punya akar tradisi yang kuat. Jadi mereka datang bukan buat ngehancurin, tapi justru merangkul. Nah, pendekatan ini diwujudkan secara nyata di tahun 1479 Masehi, waktu Masjid Agung Demak berdiri. Momen ini ditandai sama Candra Sengkala atau penanda waktu yang bunyinya Sirna Ilang Kertaning Bumi. Kalau kalian perhatiin, corak masjid ini kental banget loh sama estetika Hindu Jawa era Majapahit, mulai dari dena persegi, adanya serambi, sampai pemakaian struktur kayu. Benar-benar perpaduan fisik yang cantik antara ruang ibadah Islam dan vibes lokal. Tapi yang benar-benar mind-blowing adalah gimana Wali Songo ngelakuin yang namanya islamisasi makna tanpa ngerombak bentuk aslinya. Kalian pasti familiar kan sama atap tumpang tiga khas Masjid Demak. Bentuk itu aslinya ngadopsi struktur Meru, model suci Hindu-Buddha yang lambangin Gunung Mahameru sebagai pusat semesta. Tapi di tangan Wali Songo, atap tiga tingkat ini dikasih makna baru yang sangat dalam secara Islam. Tingkat paling bawah itu syariat, tengahnya tarekat, dan puncaknya adalah hakikat atau makrifat. Bentuk fisiknya dipertahankan, tapi software atau maknanya di-upgrade. Jenius banget kan? Oh, masih ada lagi bukti kejeniusannya, yaitu Soko Tatal. Di antara 4 pilar penyangga utama masjid, ada satu yang paling melegenda bikinan Sunan Kalijaga, namanya Soko Tatal. Ini tuh bukan kayu utuh loh, melainkan potongan serpihan kayu kecil yang diikat dan disatukan jadi satu tiang raksasa. Kalau kita ngutip sejarawan Dennis Lombard, Soko Tatal ini bukan sekedar pamer teknik konstruksi. Ini adalah metafora yang luar biasa kuat tentang persatuan umat. Serpihan-serpihan kecil kalau bersatu ternyata mampu mikul beban sejarah yang luar biasa berat. Deep banget ya maknanya. Oke, masuk ke bagian 2. Raden Sempat, sang arsitek Majapahit. Nah, kenalan dulu nih sama main karakter di balik plot twist kita tadi, Raden Sempat. Beliau ini adalah undagi atau arsitek terbaik dari Majapahit yang saat itu emang belum masuk Islam. Kalau kita pakai bahasa startup Gen Z zaman now, proyek ini tuh punya pembagian role yang jelas banget. Wali Songo bertindak sebagai spiritual directors atau konseptor filosofisnya, sementara Raden Sempat itu lead engineer yang ngeeksekusi secara teknis di lapangan. Kolaborasi ini jadi bukti nyata kalau para wali tuh nggak kerja sendirian. Mereka narik talent lokal terbaik buat wujudin visi besar mereka. Terus gimana pembagian kerjanya di lapangan? Simple, Wali Songo pegang kendali buat hal-hal syariat. Mereka yang nentuin arah kiblat, menetapkan fungsi masjidnya, masukin nilai simbolik, sampai orientasi dakwah. Di sisi lain, Raden Sempat bareng tim pekerjanya dari Majapahit dikasih kebebasan full buat ngurusin teknik konstruksi, rancangan arsitektur, dan estetika bangunan. Asli, ini tuh gaya leadership dan pendelegasian tugas yang sangat progresif buat ukuran abad ke-15. Jadi, poin krusialnya di sini adalah profesionalisme di atas sekat identitas. Wali Songo itu punya pemikiran yang open-minded banget. Mereka bisa misahin secara tegas mana wilayah akidah, urusan ketauhidan, dan mana wilayah muamalah, kayak urusan teknik dan profesi. Kerja bareng expert yang non-muslim tuh totally fine, selama nggak nabrak prinsip tauhid. Ini nunjukin ke kita semua kalau penyebaran Islam di Jawa itu menjunjung tinggi keahlian lokal, bukan asal main gusur budaya yang udah ada. Lanjut ke bagian 3, blueprint Majapahit di Cirebon. Cerita kolab epik ini ternyata nggak berhenti di Demak, guys.
Raden Shepat kemudian diajak sama Sunan Gunung Jati ke pesisir Jawa Barat buat bantu ngerancang tata kota Kesultanan Cirebon. Coba deh bandingin tata letaknya. Pusat Kesultanan Cirebon itu ngejiplak blueprint Trowulan, ibu kota Majapahit. Konsep kota tua Jawa dipertahankan persis. Ada keraton sebagai pusat kekuasaan, alun-alun di depannya buat public space, bedanya cuma satu yang paling penting. Kalau di Trowulan tempat ibadah di sisi barat alun-alun itu adalah candi, nah di Cirebon posisinya diganti sama masjid. Polanya sama persis, tapi orientasi tauhidnya baru. Makanya kalau kalian jalan-jalan ke Cirebon hari ini, kalian masih bisa nemuin Easter eggs atau DNA Majapahit yang bertebaran di depan mata. Coba perhatiin kompleks Keraton Kasepuhan, khususnya di struktur Siti Hinggilnya. Mereka pakai batu bata merah tanpa semen yang disatukan pakai teknik gosok, murni warisan teknologinya Trowulan. Terus, pintu masuk utamanya pakai gaya candi bentar alias gapura belah. Arsitektur masa lalu tapi difungsikan buat peradaban baru. Dan gak cuma soal desain bangunan ya, utilitas kotanya juga diadaptasi loh. Dulu di Majapahit, mereka tuh punya teknologi tata air berupa kanal-kanal raksasa. Nah, ilmu ini dibawa ke Cirebon dan diubah jadi sistem balong atau sumur agung. Air ini dipakai buat wudhu dan sanitasi. Kerennya lagi, sistem air ini secara pinter difungsiin sebagai AC alami buat mendinginkan kawasan istana yang panas karena di pesisir. Literally, teknologi ramah lingkungan abad ke-15. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih. Suksesnya strategi dakwah kultural. Dari Demak sampai Cirebon, kita bisa ngelihat betapa suksesnya strategi yang namanya dakwah kultural. Ini adalah cara berdakwah yang merawat budaya lokal, ngasih respek ke sistem yang udah ada, lalu pelan-pelan memberikan ruh tauhid ke dalamnya. Wali Songo nggak maksa ngerobohin simbol masa lalu. Mereka memeluk masa lalu itu, lalu mengubah maknanya dari dalam. Karena pendekatannya empatik banget, masyarakat Jawa saat itu nggak ngelihat Islam sebagai ancaman asing. Malahan, Islam justru dipandang sebagai penyempurna peradaban lama mereka. Kolaborasi antara konseptor spiritual dan teknisi lokal ini nggak bikin konflik, tapi malah ngelahirin peradaban baru yang indah banget, kebudayaan Islam Jawa. Sebagai penutup, ada satu pesan kuat nih buat kita semua, para Gen Z yang bakal ngebangun masa depan. Kemajuan sejati tidak mensyaratkan penghancuran masa lalu. Lewat kisah Wali Songo dan Raden Shepat, kita belajar kalau kita bisa bikin karya-karya terhebat justru dengan merangkul perbedaan, berkolaborasi sama para ekspert lintas identitas, dan menghargai warisan generasi sebelum kita. Jadi pertanyaannya, kalau mereka di abad ke-15 aja bisa bikin kolaborasi seepik ini, inovasi apa yang bakal kita ciptain sekarang dengan merangkul perbedaan di sekitar kita? Semoga cerita sejarah ini menginspirasi cara kita berkarya hari ini ya. Terima kasih udah belajar bareng di sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.